Halo semuanya, semangat pagi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Ibu dalam mata kuliah manajemen pemasaran lanjutan dengan tema menghantarkan nilai dengan merancang dan mengelola saluran pemasaran terintegrasi. Oke, saluran pemasaran itu menurut Kotler adalah sekelompok organisasi yang saling bergantung dan terlibat dalam proses pembuatan produk atau jasa yang disediakan untuk digunakan atau dikonsumsi untuk dijual kepada pembeli atau konsumen. Kenapa penting? Kenapa penting menurut Kotler di sini adalah agar berhasil dalam menciptakan nilai. Dibutuhkan penghantaran nilai yang berhasil pula. Pemasaran perlu memperhatikan segmen pelanggan, mempelajari keseluruhan rantai pasokan yang menghubungkan bahan mentah, komponen, barang, manufaktur menuju ke segmen pelanggan yang berbeda-beda. Strategi saluran pemasaran itu adalah strategi dorong, ada strategi tarik, yaitu dorong menggunakan tenaga penjual, uang promosi, sarana prasarana, dan lain-lain. Strategi tarik adalah menguatkan iklan, promosi, bentuk komunikasi lain yang meyakinkan konsumen untuk membeli produknya. Saluran pemasaran hibrida adalah perusahaan berhasil saat ini juga melipat gandakan jumlah kunjungan ke pasar. Saluran hibrida yaitu memperbanyak pasar. Kalau sekarang pasar yang paling banyak apa? Pasar perantara, yaitu menggunakan orang ketiga, pihak ketiga. Fitur-fitur integrasi saluran pemasaran itu ada 3 hal, yaitu 1. Kemampuan memesan produk secara online dan memilih lokasi eceran yang nyaman. Kedua, kemampuan untuk mengendalikan produk yang dipesan secara online ke toko pengecer terdekat. Yang ketiga, hak untuk menerima tawaran diskon dan promosi berdasarkan total pembelian online dan offline. Jadi terintegrasi itu adalah menyeluruh, ya, menyeluruh. Fungsi dan aliran saluran pemasaran itu ada 4, yaitu pertama, saluran pemasaran berfungsi untuk menggerakkan barang dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, mengatasi kesenjangan tempat, waktu, kepemilikan, ya. Kemudian memisahkan barang dan jasa daripada mereka memerlukan atau menginginkannya. Ketiga, fungsinya adalah fisik, hak milik, dan promosi, membentuk aliran aktivitas ke depan dari perusahaan kepada pelanggan. Keempat, fungsi tersebut, informasi, negosiasi keuangan, dan risiko terjadi dalam dua arah, yaitu produsen yang muncul, produk fisik, jasa mungkin memerlukan 3 saluran, yaitu penjualan, pengiriman, dan jasa. Oke, tingkat saluran pemasaran, ya, produsen, pelanggan harus merupakan bagian dari semua saluran. Kita akan menggunakan jumlah tingkat perantara menentukan panjang saluran. Nah, berikut menunjukkan beberapa hal barang konsumen dengan panjang dan waktu beragam. Aliran fisiknya seperti apa, aliran hak miliknya nanti seperti apa, pembayaran seperti apa, informasi dan kegiatan promosinya. Keputusan rancangan saluran. Nah, perancangan sistem saluran pemasaran ini membutuhkan analisis kebutuhan, dilihat kebutuhan konsumennya apa. Menentukan saluran marketingnya, semennya, dan lain-lain. Mengevaluasi itu perlu. Menganalisa tingkat output jasa diinginkan pelanggan, ukuran lotnya apa, waktu tunggunya seperti apa, kenyamanan, keragaman, dukungan lah. Ya, nah jadi harus menganalisa output jasanya yang diinginkan oleh konsumen. Mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif saluran pemasaran. Perhatikan jenis perantara bisnis yang tersedia, jumlah perantara yang dibutuhkan, syarat dan tanggung jawab setiap anggota saluran. Kemudian memilih anggota saluran pemasaran. Ingat, harus perhatikan, melatih dan modifikasi anggota saluran, mengevaluasi anggota saluran, memodifikasi rancangan dan pengaturan saluran. Ini sistem pemasaran vertikal, ya, dari pedagang langsung kepada pengecer secara garis lurus. Horizontal adalah itu turun ke bawah, ya. Pemahamannya adalah ada 2 atau lebih perusahaan yang bergabung.
ya untuk memuaskan tingkat kebutuhan dan keinginan konsumen. Ya makanya produk dan jasa menjadi satu. Ya, jadi orang bisa beli baju tidak harus ke toko baju, cukup dengan jasa perantara, pasar perantara. Yang kedua, setiap perusahaan tidak memiliki cukup modal, pengetahuan, produksi, sumber daya pemasaran untuk melakukan usaha sendiri, maka untuk takut menghadapi risiko, maka bisa berpadu horizontal, bekerja sama dengan orang lain. Perusahaan bisa jasa saling bekerja sama secara temporer atau permanen, menciptakan perusahaan usaha patungan. Jadi bisa langsung sendiri, boleh bekerja sama. Namun yang harus dihadapi yaitu jenis konflik persaingan. Ada konflik vertikal, horizontal, dan multisaluran. Ya, mungkin hal ini terjadi konflik karena apa? Ketidakselarasan tujuan visi, peran dan yang tidak jelas, perbedaan persepsi, ketergantungan perantara pada produsen. Nah, 3 aspek kunci dalam transaksi online ya yang sekarang supaya pasar itu lebih berkembang, terciptalah pasar online. Nah, yang bisa dijangkau oleh semua kalangan dengan waktu dan tempat yang sangat jauh dan berbeda ya. Nah, 3 konsep transaksi online adalah interaksi pelanggan dengan situs web. Ya, itu harus disediakan pengiriman produk. Nah, itu harus siap ya. Kemampuan mengatasi masalah ketika terjadi masalah, harus menyediakan servis. Nah, itu fungsinya jasa harus bisa mencukupi daripada bukan mencukupi ya, menunjang daripada keberadaan transaksi produk. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan terus semangat paginya. Oke. Salam